Anda masih bersama kami, Saudara. Kementerian Pertanian bersama TNI menyalurkan puluhan ton bantuan pangan ke wilayah terdampak bencana di Aceh Tengah dan Bener Meriah. Bantuan disalurkan ke daerah terisolasi dengan menggunakan sepeda motor trail. Kementerian Pertanian bekerja sama dengan TNI menyalurkan bantuan pangan bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Sebanyak 10 ton beras didistribusikan melalui jalur darat dengan melibatkan 100 prajurit TNI bermotor dari Korem 011 Lila Wangsa. Pendistribusian menggunakan motor trail dilakukan untuk menjangkau wilayah terpencil dan medan sulit. Setiap personel membawa sekitar 25 kg beras. Jalur alternatif untuk pendistribusian logistik bisa dilalui untuk memastikan bantuan sampai ke daerah terisolasi. Penyaluran ditargetkan selesai dalam waktu 2 hari. Kita juga sudah koordinasi ke Lanut Sultan Iskandar Muda. Hari ini juga akan dikirim 8 ton via Hercules. Ya. Jadi nanti spesialisasinya untuk Korem ini adalah daerah-daerah yang sangat terisolir, yang tidak tersentuh atau yang belum tersentuh atau jarang tersentuh oleh bantuan-bantuan yang selama ini sudah mengalir ke masyarakat. Hamparan tumpukan kayu terlihat di area Pondok Pesantren Darul Mukhlisin yang terletak di Desa Tanjung Karang, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Lumpur, sampah, serta tumpukan kayu memenuhi area masjid dan lingkungan pesantren. Pembersihan terus dilakukan prajurit TNI sebagai bentuk respons cepat pemulihan pasca bencana banjir dan longsor. Lumpur yang mengendap di dalam masjid mulai dikeluarkan, sementara halaman dan selokan secara perlahan mulai ditata kembali. Pemulihan pasca bencana terus dilakukan di daerah terdampak banjir dan longsor. Satgas Penanggulangan Bencana Alam Kodam Iskandar Muda membersihkan Masjid Pesantren Darul Mukhlisin di Desa Tanjung Karang, Aceh Tamiang. Pembersihan dilakukan secara gotong royong dengan mengeluarkan lumpur yang mengendap di dalam masjid. Pembersihan rumah ibadah dilakukan agar aktivitas keagamaan dan kegiatan pendidikan di Pesantren Darul Mukhlisin dapat kembali berjalan normal. Di tengah pemulihan pasca bencana banjir dan longsor Sumatera, TNI Angkatan Udara mengevakuasi lansia melalui jalur udara. Pasien dievakuasi menggunakan pesawat angkut Super Hercules TNI Angkatan Udara dari Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah menuju Lanut Suwondo, Medan. Setibanya di Lanut Suwondo, pasien lansia berusia 85 tahun tersebut langsung dievakuasi menggunakan ambulans menuju Rumah Sakit Murni Teguh, Medan untuk penanganan lebih lanjut. Pemilihan jalur udara dalam evakuasi ini dinilai efektif untuk mempercepat proses rujukan medis, terutama di tengah keterbatasan akses darat pasca bencana. Rumah ibadah yang menjadi fasilitas warga menjalani aktivitas kini menjadi salah satu prioritas pembersihan pasca bencana. Selain lumpur di area dalam masjid, tumpukan kayu juga mulai dibersihkan. Lalu seperti apa proses pembersihan khususnya di Masjid Pesantren Darul Mukhlisin Aceh Tamiang? Sudah bergabung melalui sambungan Zoom Kolonel Infantri Dimar Bahtera, Komandan Brigade Infantri 25 Siwah Kodam Iskandar Muda. Pak Dimar, selamat petang. Selamat petang, Mas. Ya, selamat petang. Pak Dimar, mungkin bisa disampaikan proses pembersihan sejauh ini sudah seperti apa? Sudah berapa banyak kayu yang kemudian dibersihkan? Baik, terima kasih, Mas. Jadi kita dari Kodam Iskandar Muda sudah khususnya di titik Masjid Pondok Pesantren Darul Mukhlisin ini kurang lebih sudah sekitar 5 hari. Jadi di tahap awal kemarin kita pembersihan masjid. Masjid sekarang 95% sudah oke, lumpur semuanya ketebalan kemarin 60 cm sudah semuanya dibersihkan. Dan sudah bisa digunakan untuk
beribadah dan beraktivitas dari teman-teman yang masih bekerja di sini. Demikian. Oke, alhamdulillah masjid sudah 95% membaik ya Pak, karena saya juga sempat ke sana dan memang tebal sekali lumpur yang ada di sana. Yang menjadi tantangan Betul, juga betul. soal kayu Pak, karena di hamparan Pondok Pesantren Darul Mukhlisin ini luar biasa banyak kayu yang ada di sana. Proses pembersihannya sejauh ini seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi ini kita dari 3 hari yang lalu sudah mendapatkan perkuatan full bantuan alat berat dari seluruh pihak dalam koordinasi terkoordinir oleh BNPB. Jadi termasuk ada bantuan perkuatan dari pasukan Angkatan Darat, yakni dari Zipur 10 Kostrad dan Batalion Teritorial Pembangunan dari Depok. Jadi kita bersama-sama saat ini alat berat semuanya total kurang lebih ada sekitar 40. Jadi 30 eksavator dan 20 doser, kemudian ada 60 senso. Jadi kita bersama-sama dengan seluruh pihak, TNI, kemudian ada BPJN, kemudian ada BNPB tentunya, rekan-rekan dari kepolisian dan seluruh termasuk Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah tingkat 1 dan 2, semuanya kolaborasi termasuk dengan relawan untuk membersihkan kayu. Ya, demikian. Oke, ada 40 alat berat yang digunakan. Untuk proses pembersihan kayu ini Pak, kayunya dibawa kemana? Jadi begini, kayu ini nanti konsepnya adalah diambil, dipisahkan antara yang bisa dimanfaatkan dan tidak bisa dimanfaatkan. Yang tidak bisa dimanfaatkan nanti akan ditimbun di dalam areal perumahan pondok pesantren sehingga akan mengurangi mobilitas dan nantinya juga akan menjadi tanah, bahkan akan mampu meninggikan level halaman dari pondok pesantren. Kemudian yang bisa dipakai nanti akan dikelola oleh pemerintah daerah dan kementerian atau dinas sosial, nantinya akan dimanfaatkan untuk hunian masyarakat yang saat ini terdampak, nanti akan menjadi bagian untuk membantu masyarakat baik dalam konsep mandiri, hunian sementara sampai dengan hunian tetap. Demikian. Untuk estimasi waktunya Pak, karena sekali lagi bahwa hamparan kayu itu begitu banyak, begitu luas, estimasi mungkin target selesainya untuk pembersihan kayu ini sampai kapan? Baik, untuk di titik Pondok Pesantren Darul Mukhlisin ini kurang lebih 1 minggu. Ini untuk kayu yang bersifat kayu besar dan bisa dikelola, termasuk yang sampah-sampah kecil ini kurang lebih dalam 1 minggu ke depan, insya Allah bisa dibersihkan. Meskipun masih ada lapisan-lapisan lumpur dan sampah-sampah kecil yang itu juga butuh waktu karena sebagian masih terendam air dan ada lumpurnya dan itu butuh waktu. Tetapi yang pokok kayunya 1 minggu ke depan mudah-mudahan bisa lebih cepat bisa dibersihkan. Ya. Selain fokus di Pondok Pesantren Darul Mukhlisin Pak, untuk tim Pak Dimar sendiri ini bertugas di mana saja? Apakah juga membersihkan tumpukan kayu lain ataupun material lumpur di wilayah sekitar? Begini, jadi saya perwakilan dari Kodam Iskandar Muda yang diperintahkan oleh Pangdam untuk menghandle titik pokok yang berada di Kabupaten Tamiang. Jadi pekerjaan kita holistik menyangkut seluruh aspek dan sektor yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang. Dari mulai menghidupkan dan aktivasi sektor-sektor publik, PLN, Telkom, akses jalan, RSUD, kemudian termasuk Puskesmas, itu menjadi agenda kita dan yang di tahap awal yang cukup krusial di 1 minggu awal adalah dorongan logistik kepada masyarakat kita yang dia terdampak. Karena di 1 minggu awal setelah terbuka akses komunikasi, bantuan logistik itu kurang lebih 1 minggu untuk distribusi sampai dengan titik paling jauh. Ya. Bahwa fasilitas umum alhamdulillah sudah dibersihkan, kemudian juga pondok pesantren sudah dibersihkan. Yang jadi tantangan adalah rumah warga. Bahwa lumpur di rumah warga juga begitu banyak, Pak Dimar. Apakah ada target khusus penyelesaian material lumpur di rumah warga? Karena ini juga sempat dikeluhkan oleh sejumlah warga di sana. Betul, jadi begini Mas, tenaga kerja paling banyak yang ada di Kabupaten Tamiang itu adalah masyarakat sendiri.
Oke. Jadi ketika kita mengandalkan petugas ini sangat kecil persentasenya. Tetapi yang bisa dilakukan oleh negara dan pemerintah adalah bertanggung jawab terhadap akses pokok seperti jalan, PLN, PDAM, Pertamina, kemudian fasilitas umum, rumah sakit, sekolah, masjid, itu nanti kita handle. Ketika jalan itu nanti udah kita bersihkan, masyarakat dia bisa bergotong royong mengeluarkan lumpur dari rumahnya ke depan. Sehingga nanti di situ akan ada kendaraan yang akan mengangkut, membuang lumpur-lumpur itu ke sektor yang ditentukan oleh nanti pemerintah. Demikian untuk tekniknya. Oke, bahwa target fasilitas umum ini menjadi fokus dari TNI. Apakah ada target khusus Pak, berapa lama fasilitas umum di seluruh Aceh Tamiang ini akan dibersihkan dan mudah-mudahan bisa kembali beroperasi? Oke. Fasilitas umum saat ini semuanya sudah berada di level 60 sampai dengan 75% lah. Ada beberapa titik yang sudah sudah clear, ada yang sekitar di persentase 60. Itu target dan gambaran situasi sampai dengan progres sejauh ini. Kalau fasilitas umum ya, fasilitas umum seperti kantor bupati, kemudian jalan, rumah sakit, kurang lebih 60 sampai dengan 80%. Baik, terima kasih Kolonel Infantri Dimar Bahtera, Komandan Brigade Infantri 25 Siwah, Kodam Iskandar Muda. Terima kasih dan salam untuk prajurit TNI di sana, Pak. Terima kasih. Mohon doanya.